sore, perkenalkan nama saya Orpa Limbong Salira, saya dari Universitas Madaris Makassar. Pemenuhan tugas ini saya lakukan karena sebagai satu syarat untuk tugas final pendidikan anti korupsi. Berbicara soal korupsi di Indonesia itu bukanlah sesuatu yang biasa. Bisa diketahui bahwa kasus korupsi di Indonesia itu sangat banyak. Definisi dari korupsi itu sendiri adalah semua tindakan yang kita lakukan, entah itu untuk kepentingan pribadi, karena semua itu ditujukan karena merugikan negara dan orang banyak. Kerugian yang dirasakan dari tindakan korupsi ini dirasakan oleh banyak pihak, terlebih pada generasi muda bangsa, karena hal ini dirasakan dalam waktu yang sangat panjang, mulai dari perilaku dan kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat. Bagi para pemangku jabatan politik, hal ini dipergunakan untuk memanfaatkan bahkan mengabaikan dan menyalahgunakan kepercayaan. Lebih lagi bagi individu atau masyarakat. Dalam hal ini, individu akan merasa bahwa hal itu biasa dan pada masyarakat akan mengabaikan dan mengasal-balaukan banyak hal karena itu tidak mengikat persatuan. Pemberantasan korupsi. Pemerintah bukan semata tentang pemberantasan korupsi, namun benar bahwa di Indonesia pemberantasan korupsi itu bukanlah sesuatu yang gampang susah, karena ketika dilihat dari struktural, di mana hal ini bersumber dari penyelenggara pemberantasan korupsi itu sendiri, yaitu pemerintah yang tidak saling bekerja sama untuk memberantas korupsi. Terlebih lagi dari instrumen yaitu perundang-undangan yang saling tumpang tindih karena itu tidak diberlakukan secara adil. Hal ini sangat-sangat berpengaruh kepada keadilan sosial. Dilihat lagi dari kultural, di mana masyarakat Indonesia menganggap bahwa hal itu benar-benar sesuatu yang biasa saja. Bahkan saling menegur saja mereka tidak lakukan, saling mengabaikan walaupun tindakan itu benar-benar merugikan. Kembali kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Hal ini hanya diberlakukan kepada pelaku-pelaku atau tindak pidana korupsi kepada mereka yang tidak mampu membayar atau tidak mampu melakukan penutupan mulut. Namun hal ini dirubah pada tahun 2001 menjadi Undang-Undang Nomor 20 yang membahas tentang hukuman bagi para tindak korupsi. Kasus korupsi salah satu yang terbesar di Indonesia adalah kasus Jiwasraya. Kegagalan dari Jiwasraya yang gagal dalam membayarkan polis pada nasabah terkait investasi saving plan adalah sebuah asuransi dengan nominal kurang lebih 12,4 triliun. Sehingga dalam kasus ini negara harus mengalami kerugian sebesar kurang lebih dari 13,7 triliun. Sehingga dalam proses pengadilan di Tipikor Jakarta memutuskan kepada 3 atau 6 orang terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero. Yang pertama, Heru Hidayat sebagai Presiden Komisaris PT Terada Alam Minera. Kemudian Beni Joko Rosaputro, dia adalah Direktur Utama dari PT Hansun Internasional. Joko Hartono Tirto adalah Direktur dari PT Maxima Integra. Andriswan Rahim adalah mantan Direktur Utama AJS. Kemudian Heri Prasetyo adalah mantan Direktur Keuangan AJS. Dan Siamirwan, dia adalah Kepala Divisi Investasi dan Keuangan dari AJS. Ini baru salah satu contoh korupsi terbesar di Indonesia. Masih ada banyak kasus yang menghabiskan uang negara, merugikan banyak rakyat, dan menyita waktu untuk mengulasnya. Tapi ini belum selesai. Ada banyak lagi kasus yang akan diungkap. Tapi apakah mungkin perundang-undangan sebagai instrumental dalam pemberantasan korupsi mampu digunakan untuk memberikan sebuah keadilan? Saya rasa itu tidak mungkin karena
ada banyak pemerintah yang mampu membungkam perundang-undangan lewat mereka sebagai pemangku jabatan di Indonesia.